Shalom Bapak Ibu, sekarang kita akan membahas apakah Yesus itu Muslim? Ini adalah bagian daripada kritik atas pernyataan Zuma. Isa Al-Masih itu apa keyakinannya? Beliau adalah seorang Muslim yang taat. Zuma ditanya, Isa Al-Masih itu apa keyakinannya? Zuma menjawab, beliau adalah seorang Muslim yang taat. Ada dua poin yang akan kita bahas berikut ini, yaitu tentang Isa Al-Masih, yang kedua adalah seorang Muslim yang taat. Mari kita membahasnya. Yang pertama, Isa Al-Masih. Apakah Isa Al-Masih sama dengan Yesus? Yesus lahir di Bethlehem di Palungan, sedangkan Maryam melahirkan di bawah pohon kurma. Cerita ini ternyata ada kemiripan antara kisah kelahiran Yesus dalam Al-Quran dan dalam Injil Apokrifa. Pertama, Maryam atau Maria melahirkan di tempat terpencil. Maryam mengasingkan diri ke tempat yang jauh untuk melahirkan. Maryam 19 ayat 22 mengatakan, maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya ke tempat yang jauh. Nah, ada kemiripan dalam Injil Pseudo Matius bab 20, dikatakan bahwa Maria melahirkan Yesus di tengah perjalanan menuju Bethlehem, di suatu gua terpencil. Jadi ada kemiripan. Kedua sumber menggambarkan bahwa kelahiran Yesus terjadi di tempat yang jauh dari masyarakat, bukan di rumah atau di penginapan. Yang kedua adalah pohon kurma memberi makanan untuk Maria. Dalam Quran 19 ayat 25, Maryam diperintahkan menggoyangkan pohon kurma, lalu kurma matang jatuh untuknya. Dalam Injil Pseudo Matius bab 20, Maria beristirahat di bawah pohon palem dan Yesus yang baru lahir berbicara kepada pohon itu agar menundukkan dahannya untuk memberikan buahnya kepada Maria. Di sini ada kemiripan. Kedua cerita memiliki elemen mujizat di mana pohon kurma menyediakan makanan bagi Maryam setelah melahirkan. Yang ketiga, bayi Yesus berbicara dalam ayunan. Dalam Quran Maryam 19 ayat 29 sampai 30. Ketika Maryam dituduh melakukan dosa, ia menunjukkan kepada Maria bayinya dan bayi Yesus berbicara untuk membela ibunya. Kata-katanya gini, maka Maryam menunjuk kepada bayi itu, mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan seorang bayi yang masih dalam ayunan? Bayi itu atau dalam kurung Isa berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Dia memberiku kitab dan menjadikanku seorang nabi. Nah, ternyata ayat ini juga mirip dengan Injil Pseudo Matius bab 20 tentang bayi Yesus berbicara setelah lahir, memberikan tanda mujizat yang menunjukkan keilahiannya. Ini ada kemiripan. Kedua kisah menggambarkan Yesus berbicara secara ajaib saat masih bayi untuk membuktikan kebenaran ibunya. Nah, kita akan membahas apa itu Injil Pseudo Matius dan Protoevangelium Yakobus yang disebut Injil Apokrifa, yang diambil oleh penulis Al-Quran. Yang pertama bahwa bukan bagian dari kanon Alkitab. Jadi tidak dikenal di dalam Alkitab yang ada, tidak dibukukan di dalam Alkitab, karena tidak diakui dalam Perjanjian Baru oleh gereja Arus Utama. Yang kedua, penulisannya anonim atau pseudepigrafa. Diklaim ditulis oleh tokoh terkenal, tetapi sebenarnya ditulis oleh orang lain. Protoevangelium Yakobus itu ditulis sekitar abad ke-2 Masehi. Injil Pseudo Matius sekitar abad ke-6 sampai 7 Masehi. Jadi 600 tahun setelah Yesus ada, gitu ya. Dan yang ketiga, berisi kisah tambahan yang berbeda dari Injil kanonik. Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Memuat cerita yang tidak sesuai dengan ajaran utama gereja. Dan keempat, berpengaruh dalam tradisi Kristen, tetapi tidak memiliki otoritas doktrinal. Jadi ini banyak dibawakan oleh dongeng-dongeng, yang dibawakan oleh bapaknya atau kepada anak-anaknya. Beberapa kisahnya tetap hidup dalam budaya Kristen, tetapi tidak dianggap sebagai wahyu ilahi. Karena alasan inilah, Injil Pseudo Matius dan Protoevangelium Yakobus disebut sebagai Injil Apokrifa, bukan sebagai bagian dari kitab suci Kristen yang resmi. Nah, sekarang kita akan
mengetahui kenapa sebenarnya kok sampai penulis Al-Quran itu mengambil dari sumber sekte-sekte Kristen sesat. Di sini ada pengaruh sekte Kristen non-Trinitas terhadap penulisan Al-Quran. Isa dalam Islam mirip dengan ajaran Kristen non-Trinitas dibandingkan dengan Yesus dalam Injil kanonik. Kisah Isa dalam Al-Quran memiliki banyak kesamaan dengan Injil Apokrifa yang populer di kalangan sekte Nestorian, Ebionit, dan Gnostik. Kemungkinan besar cerita tentang Isa dalam Al-Quran berasal dari pengaruh Kristen non-Trinitas yang tersebar di Arab sebelum Islam muncul. Diduga Al-Quran disusun pada masa Al-Basiyah atau abad ke-8 hingga abad 9. Maka ada kemungkinan bahwa kisah-kisah tentang Isa dalam Islam merupakan hasil dari adaptasi tradisi Kristen non-Trinitatis yang sudah ada di wilayah tersebut. Jadi, Yesus dalam kekristenan dan Isa dalam Islam bukanlah pribadi yang sama, karena narasi dalam Islam lebih dipengaruhi oleh tradisi Kristen non-Trinitas dan Injil Apokrifa, bukan oleh Injil kanonik. Sebagai kesimpulan, Yesus dan Isa bukanlah pribadi yang sama. Al-Quran tampaknya mengadopsi cerita dari Injil Apokrifa, bukan dari Injil kanonik. Jika Al-Quran adalah wahyu Allah, mengapa mengambil cerita dari kitab yang ditulis ratusan tahun setelah Yesus? Yesus dalam Alkitab dan Isa dalam Islam memiliki perbedaan yang tidak bisa diabaikan. Salam.